kita sudah sama-sama membahasnya, sedikit mengulang, yaitu diantaranya memakai pakaian yang berwarna putih. Ya, memakai pakaian yang berwarna putih karena disunnahkan bagi yang ingin melaksanakan sholat fardul Jum'ah itu memakai pakaian yang berwarna putih. Berbeda dengan hari raya. Hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha, disunahkan memakai pakaian yang hanyar. Ya, kalau bisa yang larang, kalau tidak yang standar saja. Alhasil yang hanyar, baik itu yang warna hijau, toska, ya, warna apa saja, tidak disunnahkan yang berwarna putih. Jadi warna apa saja yang penting hanyar. Akan tetapi ketika di hari Jumat, sekalipun pakaian yang lawas, itu kadang jadi masalah. Ya, permasalahannya ya yang berwarna putih saja, itu yang disunnahkan. Bagaimana dengan warna yang lain, bolehkah? Boleh. Bukan berarti ketika disunnahkan yang berwarna putih, yang selain warna itu kada boleh sholat Jumat, kada juga boleh untuk memakainya. Hanya saja disunnahkannya memakai pakaian itu yang berwarna putih kalau di hari Jumat. Kalau memang datangnya dari kantor ataupun dari padang pegawaian di mana saja, ya, tidak sempat untuk memakai pakaian yang berwarna putih, yang ada itu aja dipakai, yang penting sholat Jumat. Jangan sampai gara-gara pakaian kada berwarna putih akhirnya ya kada mau melaksanakan sholat Jumat. Itu hanya sebatas sunnah. Sholat Jumatnya hukumnya wajib. Dan juga disunnahkan lagi agar di hari Jumat itu untuk senantiasa membersihkan badan kita, baik yang berkaitan dengan kuku, ya, yang berkaitan dengan bulu-bulu yang ada pada diri kita, itu disunnahkan untuk dibersihkan. Mulai daripada kumis dirapihkan, ya, kemudian bulu-bulu hidung dirapihkan, ya, jenggot dirapihkan, karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kuku digunting, dipotong kalau sudah panjang. Ya, kalau yang belum panjang cukup dilihat, dirapihkan saja, jangan sampai ada kotoran-kotoran, ya, hirang-hirang ada di dalam kukunya. Ya, dibersihkan semuanya. Begitu juga ya ketika mandi itu sunnah untuk ma'atifil badan, yang terlepit-lepit di dalam badan kita digosok semuanya agar supaya kotoran-kotorannya itu tidak nempel. Ya. Berikut juga disunnahkan untuk mencukur bagian beberapa bulu di situ yang ada pada diri kita. Ya, ada pada diri kita, baik itu bulu ketiak, sunnahkan untuk dicabutin. Ya, bulu ketiak dicabut. Bulu kemaluan juga dirapihkan, ya, atau digunting. Enggak harus dihalki. Ya, dihalki itu dibotak, enggak harus dibotak. Artinya yang penting dirapihkan, ada digunting. Ya, jenggot, kalau jenggot kada boleh dihabiskan bulu-bulunya, ya, cukup dirapihkan. Kumis juga boleh dihabiskan, boleh juga dirapihkan, semuanya, supaya ketika menghadap Allah betul-betul sudah siap secara zahir maupun secara batin.
Kebersihan zahir itu melambangkan kebersihan batin, al-ahkam bil zawahir. Ya, karena hukum itu terlihat daripada zahir. Apabila zahirnya bersih, maka insyaallah menandakan hatinya itu bersih. Karena kebersihan yang dia lakukan pada zahir itu bermula daripada keinginan hati, ya, keinginan batinnya dia. Jadi itu jadi cerminan, ya. Begitu juga hendak melihat orang itu salatnya khusyuk dan tidak, bagaimana posisinya dia, keadaannya dia tenang tak ketika melaksanakan salat zahirnya. Apabila zahirnya tenang, ya, maka niscaya menunjukkan hatinya tenang. Kalau hatinya gelisah, biasanya zahir ini terobsesi, empat gelisah juga. Itu menunjukkan hatinya sedang gelisah, tidak bisa ditutup-tutupi. Jadi memang ini secara natural. Zahir merupakan cerminan daripada hati, al-ahkam bil zawahir. Kemudian juga yang ketujuh, adab daripada solat Jumat itu di hari Jumat adalah sunnah berbagi-bagi, berpagi-pagi ke masjid, yang tempat sembahyang Jumat itu, padahal ia berjalan dengan kelakuan yang tetap dan hadir hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bisa di pagi-pagi, kalau bisa, ya, karena setiap waktu di mana kita menuju ke masjid, di situ ada mengandung fadilah, ada mengandung keutamaan, keunggulan. Ya, masing-masing waktu berbeda. Orang yang pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat jam 9 dengan mereka berangkat ke masjid jam 10. Yang jam 10 berbeda dengan yang berangkat jam 11. Yang jam 11 berbeda dengan mereka yang berangkat jam 12. Ya. Yang jam 12 berbeda dengan mereka yang berangkat jam 1. Sudah bubar itu jam 1. Pada Jumat orang bubaran dia malah masuk pada sholat zuhur, bukan sholat Jumat, ya. Jadi masing-masing mempunyai fadilah, ya, mempunyai kelebihan. Maka carilah kelebihan yang paling istimewa, paling unggul, ya, di hari Jumat itu. Kemudian ketika berangkat ke masjid itu dianjurkan agar supaya, ya, hadir hatinya, agar supaya hadir. Kalau bisa berjalan kaki, karena setiap langkah itu fadilahnya besar, ya. Khutwah-khutwah, langkah-langkah menuju masjid itu sangat besar sekali fadilahnya, pahalanya sangat banyak. Dan disunahkan kalaunya kita berangkat lewat barat, ya, kalau bisa diusahakan pulangnya itu lewat timur, ya. Kita masuk lewat pintu sini, keluar pintu sana, ya. Datang lewat sana, kalau bisa pulang lewat sini, ya, biar tidak sama. Ukurannya mungkin berbeda. Kalau lewat sini, Bib, rumah saya di sana, ya, agak dekat, Bib. Kalau lewat sini mutar, ya itu yang mutar itu kita tempuh, supaya ketika mutar itu pahalanya lebih banyak lagi. Ya, ketika mutar pahalanya lebih banyak. Dan kita datang lewat lurus, ya, pas pulangnya sengaja kita cari yang jauh supaya dapat pahala lebih banyak lagi. Kalau memang bisa berjalan, ya berjalan. Kalau tidak bisa, ada sepeda motor, ya pakai sepeda motor. Ada mobil, Beb, ya pakai mobil. Ya. Ada kuda, pakai kuda. Ya, apa saja kendaraan, ya, yang bisa ditunggangi, tunggangi. Kalau memang sayogianya pakai kendaraan. Cuman kalau yang dekat-dekat seperti ini, tetangga-tetangga masjid, iya, sayang kalau pakai kendaraan. Sama juga pakai kendaraan dapat pahala juga. Cuman kayaknya lebih lambat kalau jalan kaki. Nah, ketika lebih lambat itu langkah-langkahnya itu ya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala situ. Kalau memang kita mau mencari pahala, ya, pencari pahala itu di situ, setiap langkahnya mendapatkan pahala yang luar biasa. Jadi di adabnya itu adalah ketika berjalan itu tenang hati,
ya, hadir hati sambil berzikir kepada Allah. Meskipun lagi berjalan menuju masjid, berzikir dalam hati kita. Ada zikrul qalb, ada zikrun bil lisan, ada zikrun bil qalbi. Ya. Kalau zikrun bil lisan, ya seperti mana habis sembahyang, subhanallah, 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 subhanallah. Ya, itu bil lisan, lisan kita yang mengucapkan. Tapi kalau zikrun bil qalb, hati kita yang bergerak, hati kita yang berpandir, mengucap itu hati kita. Kita jalan, ya, tapi hati kita sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zikir dengan lisan bisa lebih afdal daripada zikir dengan hati, ya, lebih afdal daripada zikir dengan lisan. Bisa jadi seperti itu. Ya, bisa jadi sebaliknya. Kenapa lebih zikir hati itu lebih mengena, lebih afdal, lebih tepat? Karena zikir di dalam hati itu lebih terhindar daripada sifat riya, ya, sifat ujub, sifat sombong, lebih tersembunyi daripada sifat-sifat itu. Zikir dalam hati. Kalau zikir dalam lisan, pahalanya banyak. Ya, zikir lisan itu juga akan membangkitkan hati itu bisa berzikir juga. Cuman cobaannya lebih dahsyat gitu. Cobaannya lebih dahsyat. Nah, cobaannya bisa jadi riya, bisa jadi ujub, bisa jadi takabur. Nah, itu kalau zikir dengan lisan. Tapi kalau sampai bisa lepas daripada itu semuanya, zikir lisan jauh lebih afdal daripada zikir hati. Kenapa? Karena ketika kita lisan ini berzikir, hati ikut juga berzikir. Jadi mendapatkan dua fungsi. Seperti itu. Sambil berjalan, sambil berzikir, sambil hadir hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan membaca Al-Quran dan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu juga kalau bisa sambil baca Al-Quran yang hafal. Ya. Wah, enggak bisa Bib. Ya, saya membaca salawat aja, baca salawat. Sambil baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Shallu alayya haitsuma kuntum fa inna salatakum tablughuni." Salawatlah kepadaku dimanapun kalian berada dan dimanapun posisinya. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau posisinya di jalan, tidak jadi masalah salawat kepada Nabi. Ya, karena salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibaca itu, ya, diterimanya pasti sampai kepada Rasulullah itu pasti, ya, pahala yang didapati itu pasti. Wa amaluna bainal qabul wa raddiha illa salata ala nabi. Selain daripada salawat itu tergantung daripada nilai kekhusyuannya, ya, keikhlasannya. Jadi mengikuti kadar itu. Tidak ada kadar ikhlas, kadar khusyuk, berarti pahalanya nihil. Ya, kalaunya lepas daripada itu besar pahalanya. Illa salata ala Nabi Muhammad SAW, kecuali salawat. Apabila dibaca salawat itu kepada Rasulullah, maka pasti dipastikan salawat itu sampai kepada Rasulullah dan dipastikan dapat pahala. Satu salawatnya minimal 10 rahmat, bisa lebih daripada itu. Satu salawatnya. Jadi luar biasa kelebihan, keutamaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabda Nabi, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih dari Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Man raha ilal jumu'ati fis sa'atil ula faka'annama qarraba badanatan." Artinya barang siapa pergi ke masjid karena sembahyang Jum'ah, ya, pada saat yang pertama atau waktu yang pertama, maka seolah-olah ia menyembelih kurban seekor unta. Luar biasa. Waktu yang pertama, anggaplah jam 9. Ya, waktu yang pertama ya jam 9. Atau mungkin jam 9, jam 10. Ya, jam 9 berangkat ke Masjid Batul Khair. Baru dibersihkan masjidnya, dipakum, kita sudah masuk. Ya,
duduk di sebelah sana, kau sebelah sana. Untuk apa? Untuk melaksanakan salat Jumat. Aku datang lebih dahulu i'tikaf. Gitu. Maka fadilahnya apa? Manfaatnya apa ketika kita berangkat di waktu yang pertama? Faka'annama qarraba badanatan. Seolah-olah ia menyembelih kurban seekor unta. Waduh, dapat pahala orang yang berkorban seekor unta. Waduh, luar biasa. Itu yang bagian waktu pertama, ya jam 9 kurang lebih. Kayaknya agak sedikit susah ini waktu pertama ini. Itu jam 9 dia masih bekerja, ini masih begawe, kami masih di pasar. Ya itu memang tantangannya berat. Memang fadilahnya, ya pahalanya besar. Kalau dilakukan pahalanya besar, tapi ya tantangannya berat. Ya, tabrakan dengan pekerjaan, dengan bisnis, dengan kesibukan seperti itu. Ya. Kalau di Arab sana bisa, karena apa? Hari Jumat itu hari libur. Ya, hari Jumat hari libur. Jadi mereka bisa jam 8, bisa jam 9, apalagi di Masjidil Haram jam 9 sudah ramai. Ya, di Masjidil Haram jam 9 sudah ramai. Untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, sampai ziarah, justru malah mendapatkan tempat posisi yang paling di depan, enak. Ya, kalau tempat kita karena liburnya hari Minggu, jadi hari Jumat tabrakan dengan pekerjaan. Tapi beruntung kalau memang bisa menyisihkan waktunya, sudah kerja sampai jam 9, izin dengan bosnya, berangkat ke masjid i'tikaf di situ sudah. Allahu Akbar. Dapatkan pahala. Ya, pahala apa? Pahala orang yang menyembelih korban seekor unta. Nah, itu dari waktunya, belum kita i'tikafnya di situ. Lain lagi kita masuk ke masjid niat i'tikaf, apalagi begitu masuk ke masjid kita perkirakan kuat sampai jam 12, sampai jam setengah 1, sampai jam 1 selesai Jumatan itu kuat kita berdiam di masjid itu, kadang kencing, dah mau ini itu dan sebagainya. Ya, kuat masuk ke masjid, nazartu an a'takifa. Ya, niatnya bukan nawaitu lagi, nazartu an a'takifa fi hadzal masjid. Lillahi ta'ala, aku bernazar i'tikaf di dalam masjid ini. Lillahi ta'ala, dapat pahala wajib. Kita duduknya itu dihitung pahala wajib. Allah. Sampai kapan? Sampai jam 1, sampai bulik kita dari melaksanakan sholat Jumat. Kalau yang niatnya nawaitu an a'takifa ma dumtu fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, sahaja aku berniat i'tikaf semasa berada di dalam masjid ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dapat pahalanya sunnah. Tapi ketika nazartu an a'takifa, waduh, itu dapat pahala wajib. Ya, karena nazar dia. Tapi jangan boleh keluar. Ya, harus bertahan. Makanya diperkirakan tahan kan kita enggak keluar untuk meninggalkan masjid ini. Nah, HP di silent, kantongin sudah. Biar fokus kita baca Quran, baca surah Kahfi. Ya, disunnahkan di malam Jumat atau di hari Jumat itu antara dua, surah Kahfi dengan sholawat kepada Nabi SAW. Itu disunnahkan. Di malam Jumat baca surah Kahfi. Enggak bisa di hari Jumatnya, ya di malam Jumatnya, di hari Jumatnya. Ya, bukan malam Jumat itu identik dengan malam membunuh Yahudi. Jadi ayo kita membunuh Yahudi. Membunuh 40 Yahudi identik dengan malam yang dikategorikan bersetubuhnya antara suami istri. Ya, justru yang disunnahkan itu adalah membaca surah Al-Kahfi. Ya, membaca sholawat kepada Nabi, sallu alayya laila fi lailatil gharra wa fil yaumil azhar, kata Rasulullah. Bacalah oleh kalian semuanya, ya, pada malam Jumat dan hari Jumat itu sholawat kepada saya. Itu yang disunnahkan, itu sholawat kepada Nabi. Ya, kalau kita bersetubuh dengan istri kita kan kapan aja bisa. Ya, tapi malam Jumat ini malam spesial, di mana di situ Rasulullah sendiri yang menyatakan, ya, sallu alayya fi lailatul gharra wa fil yaumil azhar. Malam harinya, siang harinya bersolawat kepadaku. Ya, kemudian baca surah Al-Kahfi itu pada hari Jumat atau pada malam Jumat. Wa man raha fi sa'ati tsaniyati fa ka'annama qarraba baqaratan.
ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa pergi pada saat yang kedua, waktu yang kedua, maka seolah-olah ia menyembelih kurban seekor lembu. Ya, berarti yang berangkat waktu yang kedua jam 9, jam 10. Berangkat jam 10. Ini sudah mendekati, kalau jam 10 sudah mendekati. Pikir-pikir, wah ini kayaknya bisa kalau jam 10 ini. Ya, dari rumah jam 10 santai sampai ke sini jam 11 ya. Sudah mulai banyak. Ya, sudah mulai banyak. Ya, tapi nilainya juga ya tidak kalah ya afdalnya ini. Kita mendapatkan nilai pahala dari waktu itu. Waktu jam 10 kita tinggalkan rumah kita menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Sholat Jum'at. Itu kalau bahasa kita Indonesia Jumat, bahasa Arabnya Jumu'ah. Ya, Jumu'ah bahasa Arabnya. Sholli, kalau kita berniat dalam hati itu sengaja aku sholat Jumu'ah. Ya, Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumin jumu'ah, bukan jum'ah. Ya, jumu'ah. Itu. Jadi sengaja aku melaksanakan sholat fardhu jum'ah, bukan jum'ah tapi jumu'ah. Pada waktu yang kedua yaitu jam 10 lah, kurang lebih jam 10 kita tinggalkan rumah kita menuju masjid. Ya. Waktu jam 10 itu yang kita tinggalkan menuju masjid tersebut mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa taala, nilai orang yang menyembelih kurban seekor unta, seekor sapi. Ya, seekor sapi. Berarti ya, hitungannya untuk 7 orang. Bayangin. Mendapatkan pahala sebanyak itu. Ya. Kemudian dan wa man raha fi sa'ati thalithati fa ka'annama qarraba kabshan aqran. Dan barang siapa pergi pada saat yang ketiga atau waktu yang ketiga, maka seolah-olah ia menyembelih kurban seekor kambing, kambing biri-biri disebutkan. Kambing yang bertanduk, artinya kambing besar, berarti kambing yang besar yang ada tanduknya ini masuk kategori kurban yang afdol. Ya. Nah, ini waktu yang keberapa ini? Ini yang ketiga. Berarti jam 9, jam 10, jam 11. Ya, jam 11. Kalau kita berangkat jam 11 ya dari rumah kita, ini standar sudah kalau jam 11 ini. Para kai-kai itu sudah hibak masjid kalau jam 11. Ya, jadi dapat pahala apa itu? Dapat pahala orang yang berkorban seekor kambing ya yang bertanduk. Kambingnya kambing disebut kambing biri-biri. Berarti kambing biri-biri itu kambing memang spesial, besar. Ya, kambing biri-biri ini yang bertanduk. Ya, lahu akran, mempunyai tanduk. Itu. Meninggalkan rumah kita, kantor kita, tempat pekerjaan kita jam 11 mau kemana? Ke masjid. Sampai ke masjid jam 11 lewat. Ya, biasanya di masjid-masjid jam 11 itu sekarang baru dibunyikan kaset baca Al-Quran, manggil-manggil orang, mengingatkan. Oh iya, sebenarnya harus siap-siap, untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, kemudian waman roha fi sa'at rabi'ah fa ka'annama ahda dajajatan. Ya, fa ka'annama ahda dajajatan. Dan barang siapa pergi pada saat yang keempat, maka seolah-olah ia memberi hadiah seekor ayam. Ya, waktu yang keempat ini jam berapa nih? Ya, kurang lebih jam 12. Ya, jam 12. Jam 12 ini sudah parak-parak azan dah. Parak azan hanya datang kita. Belum sempat baca Quran, enggak sempat itu baca surat Kahfi, enggak sempat itu. Kalau jam 12 itu sudah parak azan. Ya, baru 2 rakaat mungkin azan sudah. Ya. Jam 12, tapi masih mendapatkan pahala apa? Pahalanya seolah-olah ia memberi hadiah seekor ayam. Hadiah yang beri seekor ayam kepada orang, dapat pahala juga. Pahalanya besar tapi sesuai dengan bentuknya ayam.
Ya, sekalipun kita bentuk pahalanya kan kita tahu di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, asalkan ikhlas, ya, sekalipun bentuknya seperti hayam tapi nilai pahalanya insyaallah besar. Kalau yang bentuknya seperti hayam nilainya besar, maka bagaimana dengan ya seekor sapi, seekor kambing, bagaimana dengan seekor sapi, bagaimana dengan seekor unta? Masya Allah, luar biasa. Ya, ya sesekali, paling tidak sesekali kita jam 9 itu ya datanglah. Dulu saya semasa di pondok itu ya alhamdulillah tuh berapa kali melakukan itu. Nanti minta kepada kawan itu kalau pas bagian makan diantar ke masjid. Ya, diantar ke masjid. Ya, kita makan di masjid situ ya minta kawan kita untuk dibawa kembali tempatnya, cuci, bersihkan sebagainya supaya kita mantap juga. Ya, mantap dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa pergi pada saat yang kelima, maka seolah-olah memberi hadiah satu telur. ini waktu azan, orang azan baru datang gitu. Udah azan nih, udah datang. Ya Allah. Fa idza kharaja wa man raha fi sa'atil khamisah fa ka'annama ahda bayda. Ya, siapa yang datang di waktu yang kelima ini, orang sudah azan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada deh, baru menjumul, dapat juga. Ya, nilainya pada waktu itu mendapatkan apa? Bukan pahalanya, pahala dia melaksanakan sholat Jumat, enggak. Nilai waktu yang dia gunakan untuk datang ke masjid itu, ya, nilainya itu seperti apa itu? Ya, seperti ahda baydah, berhadiah sebiji telur hintalu. Ya, sebiji hintalu. Fa idza kharaja al-imam tuyatis suhuf wa rufi'atil aqlam wajtama'atil malaika indal minbar yastami'una adz-dzikr. Kemudian berikutnya, dan barang siapa pergi pada saat yang kelima, maka seolah memberi hadiah satu telur. Maka apabila keluar imam, maka dilipat suratan. Ya, enggak ada lagi buku catatannya itu. Dan diangkat akan kalam dan berhimpun segala malaikat pada sisi mimbar, padahal ia mendengar mereka itu akan zikir dan khutbah. Kalau sudah imamnya datang, lagi sudah nilai-nilai pahala tadi, pahala orang berangkat yang 5 macam tadi itu sudah nggak ada lagi, sudah. Ya, tutup bukunya sudah kalau imam sudah datang. Makanya imam itu disunahkan datangnya lambat. Ya, untuk menutup dia. Jangan imamnya kesungsung datangnya jam 9. Iya, imamnya datangnya jam 9, makmumnya belum ada yang datang, dia sudah datang duluan. Disunnahkan imam kalau yang khutbah Jumat di hari Jumat, khatib itu dia yang terakhir. Loh, nanti dia nggak dapat pahala yang 5 macam tadi itu dispesialkan bagi imam lain lagi. Ya, dispesialkan dia, makanya disunahkan paling akhir. Ya, membantu orang yang datang terlebih dahulu, masing-masing mendapatkan nilai-nilai yang luar biasa. Ada yang nilai pahala korban unta, nilai pahala korban sapi, nilai pahala korban kambing, nilai pahala hadiah hayam, nilai pahala hadiah hintalu. Nah, nanti begitu datang imam, itu nilai-nilai yang 5 tadi itu ditutup sudah, nggak ada lagi. Ya, sudah ada lagi sudah. Malaikatnya sudah berhimpunan di sekitar mimbar. Nah, khutbah di sini ini semuanya hibab dengan malaikat nih. Ya, makanya beruntung yang di bagian muka ini beruntung sekali. Ya, ada sebagian masjid kan ada dipasang banyu di situ, ada bunga-bunga diandak jadi higa-higanya. Apa-apa, barokah di situ. Kenapa? Ya, banyak malaikat yang menyaksikan. Hadir ribuan malaikat. Ya, ada banyu di situ, ada apa namanya, ada bunga-bunga diandak di higa-higa mimbar tadi itu, habis itu diambil. Ya, bunganya diandak di rumah kita biar harum. Ya, banyunya diberi minum dengan kekanakan kita. Barokah di situ. Dihadiri malaikat kayak apa?
Ya, kalau dihadiri orang yang soleh aja pasti itu barokah, pasti rahmat turun. Ini malaikat yang datang, berkumpulan malaikat di situ. Ya, menyimak apa khutbahnya si khatib. Wah, jangan dikira orang khutbah itu biasa-biasa aja. Disaksikan ribuan para malaikat di situ. Barokah, yang menyaksikan barokah, ya, yang hadir semuanya umat barokah. Pasti kalau inda dzikri sholeh tanzilur rahmah, ketika disambat ngaran orang soleh aja turun rahmat. Ini malaikat yang hadir kayak apa? Ya, kadang bercucuran rahmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa tuh. Kalau sudah imam masuk sudah, lagi kisahnya itu sudah. Ya, malaikat semuanya berhimpunan. Ya, berdudukan malaikat, beribu-ribu malaikat. Ya, dan malaikat semuanya itu ya mendengarkan khatib yang berkhutbah. Masya Allah, mendengarkan mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang berzikir apa semuanya sebelum khutbah ini masih khatib tadi ya didengar oleh malaikat. Ya, dicatat sama malaikat fulan berzikir kepada Allah. Luar biasa. Jadi kita melaksanakan sembahyang Jumat ini disaksikan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini satu keberuntungan buat kita. Ya, manakala kita bisa melaksanakan sholat Jumat dengan adab. Ya, ini adab-adabnya yang tadi itu adab-adabnya, etikanya seperti itu. Tapi ketika adab itu dilakukan bukan berarti hanya sebatas adab saja. Ya, ada nilai-nilainya ternyata. Kita adabnya tulak pagi-pagi jam 9, ada nilainya di situ. Apa nilainya? Dari waktu yang jam 9 tadi itu, ya nilainya seperti berkorban ya seekor unta. Aku nih bisanya jam 10, nilainya seekor sapi. Aku bisa jam 11 kambing. Bisanya jam 12 hadiah ayam. Terus kalau sudah habis imam ya khatib datang, lain lagi dah. Bedanya sedikit ya, aku datang hanya imam datang, Mayan dapat hindalu. Ya, dapat hindalu dari waktu itu. Bukan berarti pahala melaksanakan sholat Jumat itu seperti pahalanya hindalu, hadiah pahala menghadiahkan dari pahala hindalu atau dari hayam, tidak. Ini waktunya yang dibahas di sini, waktu. Kalau pahala pelaksanaan sholatnya lain lagi itu. Ya, itu hanya Allah yang tahu, karena pelaksanaan sholat Jumat itu hukumnya wajib, perkara yang wajib tidak ada dapat orang mengetahui nilai pahalanya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Adab yang ke-8 apabila masuk ke masjid maka hendaklah menuntut shaf yang pertama. Nah, masuk ke masjid itu cari shaf yang pertama. Ini adab yang ke-8. Ya, karena shaf yang pertama berbeda dengan shaf yang kedua. Nyata ini berbeda. Maksudnya dari sisi pahalanya juga berbeda. Tapi kalau bisa diusahakan shaf yang pertama itu mereka yang lebih mengedepankan orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu, yang tuha-tuha biar di belakang. Apalagi yang di belakang imam. Yang di belakang imam ini, ya, mereka yang mengerti, ya, yang paham tentang sembahyang, ilmu sembahyang. Apabila ada kejadian dengan si imam, harus tahu dengan istikhlaf, harus diganti, bagaimana cara menggantinya apabila si imam batal, ya, bagaimana cara menggantinya apabila si imam lupa, bagaimana cara mengingatakannya. Nah, ini tahu yang di belakang ini. Ya, kemudian lebih mereka yang mengikuti akan adab-adab sholat Jumat seperti pakaiannya yang putih, ya, di depan ini, karena akan mempengaruhi yang di belakang. Ketika yang di depan ini putih apa semuanya, di belakang kan tidak melihat sesuatu apapun dari pakaiannya, jadi tambah khusyuk dia. Nah, ketika udah di paling depan pulang banyak tulisannya macam-macam, ya, dia berdiam di paling muka di situ. Nah, ini akan mengganggu yang di belakang tadi yang seharusnya khusyuk, akhirnya malah sibuk membaca bacaan yang ada di punggungnya dia. Wallahu a'lam bishawab. Yang ke-9 dan yang ke-10 serta berikutnya akan dibahas di pertemuan kita berikutnya. Mudah-mudahan kita masuk kategori yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i.
Kata Rasulullah SAW, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban kharajat min dunubihi kayaumi waladathu ummih. Siapa yang berpuasa, siapa yang beribadah di bulan Ramadan. Ya, qama di sini maknanya salat, belajar ilmu, ya, kemudian berzikir, baca Al-Qur'an, tadarus Al-Qur'an, itu qama. Ya. Barang siapa yang melakukan itu di bulan Ramadan selain daripada puasa berarti, ya, kharajat min dunubihi kayaumi waladathu ummih, maka akan keluarlah, berguguranlah semua dosa-dosanya pada dirinya dia, kayaumi waladathu ummih, bagaikan bayi yang baru lahir bersih, tidak ada dosa sedikit pun. Seperti bayi, mana ada bayi itu berdosa? Tidak ada bayi berdosa. Ya, dijaga dosa, dihilangkan dosa, bersihkan dari dosa. Nah, itulah orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan selain daripada ibadah puasa, tambahi lagi dengan puasanya. Masya Allah, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa zada fi riwayatin Nasa'i wa ma ta'akhkhar. Yang berpuasanya juga mendapatkan ampunan dosa dari Allah, dosa-dosa yang lampaunya diampuni oleh Allah. Tambah lagi dengan ibadah yang lainnya, semua dosa-dosanya itu digugurkan oleh Allah seperti bayi yang baru dilahirkan. Mudah-mudahan kita masuk kategori itu. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.